Kawi sebelum ada orang itu juga, sebelum ada podcast itu sudah ramai dari dulu. Tapi ramainya itu bukan cuman soal pesugihan. Dan ketika dia pulang, itu pasti bawa sesuatu. Nah, ini sesuatunya contohnya. Ada bawa minyak misi, kemudian juga bawa raja-raja. Minyak ini tadinya itu full. Benda-benda ini yang pernah dibawa sama bapaknya Mbak Tika ketika masih bolak-balik Gunung Kawi. Awalnya itu ya biasa kayak warung pinggir jalan gitu. Nasi khas Jawa, kemudian juga makanan-makanan ringan. Tapi dalam waktu 5 tahun, itu sudah bisa punya ruko, punya cabang, punya ini dan itu. Bapaknya Mbak Tika itu sempat jadi kepala desa di situ karena memang orang paling kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue nih udah ada Kang Sarip. Waduh, Masya Allah. Alhamdulillah ketemu lagi Bang. Ketemu lagi nih Kang Sarip. Alhamdulillah. Ini atas izin Allah. Betul. Gitu kan ya. Betul. Nah, tapi sebelum Kang Sarip menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Kang Sarip. Siap. Sama-sama Bang. Waktunya datang ke sini, habis dari Bali langsung kita tarik ke sini gitu kan ya. Diculik sama orang yang di belakang itu. Nah, itu tuh emang tuh ya. Yang semoga aja di balik pengalaman nih Kang Sarip nanti teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya. Amin, dan juga bisa diambil sebaiknya gitu ya. Amin, Kang Sarip ya. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Kang Sarip, ini kan akhir-akhir ini dunia maya ini dihebohkan dengan suatu podcast dan yang lainnya gitu terkait dengan Gunung Kawi. Itu lagi ya, oke lah. Ya kan? Iya, Gunung Kawi. Di mana ada menganggap Gunung Kawi adalah tempat pesugihan. Ada juga Gunung Kawi ini adalah tempat yang begini-begini dan lain sebagainya lah gitu kan ya. Nah, pada video kali ini gue pengen pandangan dari Kang Sarip mengenai Gunung Kawi tersebut. Iya. Gitu kan, dan sampai kira ada kasus juga ya yang dimana pasiennya yang pernah lah di situ. Pernah di situ. Urusan sama Gunung Kawi. Urusan sama Gunung Kawi kemudian memutus sebuah perjanjian bahasa gitu ya dari jin tersebut dan ini bawa oleh-oleh. Ada oleh-olehnya Pak. Ini dari Gunung Kawi. Gunung Kawi. Berarti ini dari pasiennya itu ya? Iya, pasiennya itu dari kuncen yang di Gunung Kawinya. Kuncen di Gunung Kawi ada 3. Nanti kita bahas di akhir deh ya. Boleh. Oke, ini penasaran banget sih tentang apa yang dialami oleh Kang Sarip, sudut pandang dari Kang Sarip gitu kan ya. Yang nanti Kang Sarip lah akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir nih. Oke, Kang, seperti biasa tahan dulu kali ya ceritanya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Seruput dulu biasa. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Udah siap nih Kang Sarip buat ceritain ke teman-teman semua ya? Siap ya? Oke, langsung aja kita sikat.
Oke, jadi kita bahas Gunung Kawinya dulu ya, nih Bang Umang. Perlu teman-teman ketahui, sebenarnya yang lagi rame, saya juga akhir-akhir ini sering lihat di sosial media gitu kan, gara-gara podcast tertentu yang mengatakan bahwa mantan asisten atau apa gitu artis tertentu yang katanya pernah melakukan pesugihan di Gunung Kawi sampai booming lah, akhirnya sampai rame, famous. Sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, Gunung Kawi sebelum ada orang itu juga sebelum ada podcast itu sudah rame dari dulu. Tapi ramenya itu bukan cuman soal pesugihan. Faktanya adalah saya pernah ke Gunung Kawi, Bang. Nanganin pasien gitu, ada kasus tapi nanti saya cerita belakangnya. Kalau Bang Umang nanya apa itu Gunung Kawi, ketika saya ke sana di Gunung Kawi itu sebenarnya ada dua istilahnya ada dua etnis, Bang, di sana. Oke. Jadi ada pemakaman ulama besar di sana. Kalau nggak salah Syekh Zakaria atau siapa gitu, pokoknya ada dua. Dan dua orang ini dulunya dikenal sebagai pemuka agama Islam di daerah situ. Hingga akhirnya meninggal dan dimakamkan di Gunung Kawi tersebut. Dua orang nih, Bang ya. Nah, terus diikutin dengan ada pemakaman warga situnya, Bang. Jadi Gunung Kawi itu ada dua makam orang yang menyebarkan agama Islam, terus sekarang jadi tempat pemakaman umum ada. Tapi di sana juga selain tempat umat Islam ya, orang Islam menguburkan, di sana juga ada tempat persembahyangan orang Chinese. Nah, makanya nanti kapan-kapan boleh deh Bang Umang sama tim main ke sana gitu. Siapa tahu cuman makan cilok doang di sana terus balik lagi gitu, nggak apa-apa. Di sana tuh pintu masuk untuk ke gerbangnya itu etnis Chinese-nya kental banget. Jadi di sana itu selain makam yang dua orang itu, kemudian ada tempat pemakaman umum, ada tempat persembahyangan. Jadi tempat ibadahnya orang-orang Chinese di sana. Ada kelentengnya, kemudian juga ya selayaknya orang Chinese di kita gimana gitu. Cuman memang kebanyakan karena mungkin dimulai tahun 80-an kalau nggak salah. Kalau waktu itu saya nanya sama orang situnya. Jadi awal mula kenapa Gunung Kawi itu dijadikan trend center pesugihan itu bermula sekitar tahun 80-an itu, Bang. Nah, jadi ketika ada makam ulama besar itu kebiasaan warga kita dikeramatkan. Dikeramatkan akhirnya dijadikan ladang bisnis. Ini masalah utamanya tuh ini. Jadi dijadikan ladang bisnis, kemudian juga memang vegetasi atau apa Bang ya bahasa kitanya tuh. Kalau orang gunung paham lah vegetasi gitu. Lingkungannya, suasananya itu memang banyak pohon, kemudian juga di sana ada satu pohon namanya pohon Dewan Daru. Oh iya, pernah dengar tuh. Ya, jadi pohon Dewan Daru itu mitosnya. Pohon Dewan Daru itu ketika kita orang yang datang ke situ untuk berziarah ataupun minta sesuatu, duduk-duduk di bawah pohon Dewan Daru itu, mitosnya kalau ada daun yang jatuh ataupun buahnya yang jatuh kena sama kita, itu hajatnya terkabul katanya. Mitosnya, dan itu mitosnya banyak terjadi sampai sekarang itu, Bang. Makanya kalau Bang Umang ke sana, banyak orang yang sengaja aja duduk-duduk di bawah pohon. Buahnya tuh Dewan Daru tuh segini, Bang, merah. Jadi mereka itu nunggu nih kapan jatuhnya gitu. Nah, jadi disitulah masalahnya. Kalau dibilang apakah Gunung Kawi trend center pesugihan, kalau menurut saya pribadi nggak cuma Gunung Kawi kok kalau mau pesugihan mah. Di semua gunung bisa. Karena apa? Ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa tempat tinggal bangsa jin itu yang pertama di laut, di lembah atau pegunungan, kemudian juga di padang gurun dan di tempat-tempat yang kotor. Kenapa itu bisa disebut dengan pesugihan atau rame pesugihan? Sebenarnya pesugihannya sendiri itu perjanjian dengan bangsa jin. Pesugihan itu cuman kata-kata yang hits 2000 kesini aja. Kalau memang pesugihan itu works, itu maksudnya semua orang bisa melakukan pesugihan, kayaknya warga situ udah kaya-kaya semua deh. Oh iya juga. Tapi faktanya maaf, banyak kok yang rumahnya biasa aja. Bahkan maaf di sana juga banyak pengemis, kemudian juga orang-orang yang jualan pinggir-pinggir jalan, itu menandakan bahwa memang
pesugihan itu ya perjanjian dengan bangsa jin, dan bangsa jinnya pun nggak sembarangan milih orang untuk ini jadi enggak. Dilihat dulu, kemudian juga kalau mau pesugihan nggak cuma di Gunung Kawi, itu hanya mitos. Ini yang saya mau luruskan. Ini menurut keyakinan saya. Dan dilanjut, apakah pesugihan itu ada? Pesugihan itu ada. Konsep pesugihan itu adalah perjanjian dengan bangsa jin, selesai. Udah. Jadi nggak ada pesugihan siluman buaya putih, buaya buntung, buaya separuh, nggak ada. Pesugihan dengan Ratu Ngalor Ngibul gitu. Nggak ada itu. Itu cuma perjanjian bangsa jin doang. Iya, kayak gitu. Dan kebetulan karena pada waktu itu Gunung Kawi dijadikan oknum ya, banyak oknum yang mengambil keuntungan. Kalau mau kaya harus berziarah ke sini. Ya biasalah gitu orang-orang kita Indonesia. Kalau mau hajatnya lancar, berziarah dulu ke sini. Awalnya itu dulu. Tahun 80. Nah, kemudian akhir-akhir ini masuk tahun 80 ke 90 baru dipelintirlah seolah-olah ketika kita berziarah ke dua makam itu dianggap pasti hajatnya terkabul. Itu yang dimaksud dengan pesugihan menurut warga sana ketika saya ke sana. Jadi ya kalau ditanya apakah Gunung Kawi bisa melakukan pesugihan, nggak cuma di Gunung Kawi. Semua tempat mungkin bisa. Semua tempat, nggak usah di gunung deh, di tempat sampah, pembuangan sampah juga banyak. Kalau kita mau pesugihan, kita bikin perjanjian dengan bangsa jin di situ, bisa. Berarti jin sampah dong. Ya, sampah kan makanannya bangsa jin, Bang. Ada hadis yang mengatakan bahwa bangsa jin itu makan dari bekas makanan kita. Kalau jinnya itu muslim, jin yang beragama Islam, itu bekas makanannya tulang. Jadi waktu itu Rasulullah ketika melakukan perjalanan, tulangnya itu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah semoga jadikan tulang ini tumbuh daging lagi untuk saudara-saudara kami dari bangsa jin. Ketika tulang itu dibuang, maka Allah jadikan tulang itu tumbuh lagi dagingnya. Dan itu makanan untuk bangsa jin yang muslim. Tapi kalau makanan bangsa jin yang fasik, yang kafir, yang jahat, iblis gitu dan kroco-kroconya, itu yang pertama, makanannya itu adalah kotoran hewan. Sampah, bekas makanan manusia. Kemudian juga orang-orang yang makan, minum pakai tangan kiri. Setan ikut masuk. Nah makanya kalau pengen melakukan pesugihan, gak usah jauh-jauh ke Gunung Kawi. Nyari tempat pembuangan sampah terakhir atau apa gitu, bawa menyan atau apa. Kemudian lakukan perjanjian pesugihan. Kurang lebih kayak gitu kalau Gunung Kawi itu, Bang. Gunung Kawinya. Oke. Jadi nggak mesti stereotip Gunung Kawi pesugihan itu, enggak. Semuanya bisa melakukan pesugihan, nggak cuma di Gunung Kawi. Dan di sini saya mau menekankan nih Bang Umangnya. Untuk yang sekarang lagi hype, yang podcast, yang apapun itulah. Mulai sekarang jadi manusia atau muslim yang cerdas. Kita jangan mudah terbawa arus kalau itu pesugihannya di Gunung Kawi. Ayolah, di sana tuh banyak orang-orang yang nggak kaya tuh banyak. Orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di sana juga banyak. Termasuk nanti cerita yang saya bawakan ini kaitannya memang pesugihan, dan pesugihannya itu melakukan perjanjiannya di situ. Di Gunung Kawi. Di Gunung Kawi. Jadi memang ada beberapa jin yang bisa membantu. Ya, bahasanya membantu ya, bukan langsung curug di sini ketika buka tutup ketel ada uang ratusan ribu, nggak gitu pesugihan. Pesugihan itu ada prosesnya. Pesugihan itu ada, jadi ngajarin ya, tapi nggak apa-apa lah, ini buat edukasi lah ya. Berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan ketika memutuskan beberapa kasus perjanjian pesugihan itu, orang yang melakukan pesugihan itu juga butuh effort, Bang. Butuh kerja. Misalkan Bang Umang melakukan pesugihan di gunung apa misalkan di gunung terdekat sini gitu kan. Bang Umang itu harus buat satu kerjaan apa? Misal jualan rumput gitu. Atau jualan lidi, tusuk gigi. Tapi dengan dibantu oleh bangsa jin, yang dalam hal ini marketingnya ya. Marketingnya bangsa jin gitu kan. Itu rame. Apa yang dilakukan bangsa jin ketika membantu manusia dalam melariskan jualannya? Jadi bangsa jin itu meniup-niup hati orang yang lewat di depannya. Yang tadinya nggak tahu, akhirnya pada ngelirik semua. Yang tadi nggak mau beli jadi beli juga. Itu marketingnya, cuman kayak gitu doang kok pesugihan itu. Jadi nggak ada yang pesugihan duduk diem terus tiba-tiba kejatuhan duit bulak gitu, nggak ada. Semuanya butuh effort, termasuk di Gunung Kawi. Gunung Kawi juga ada beberapa jin yang awalnya dibuat oleh manusia sendiri mitosnya, hingga akhirnya sekarang ya mereka
terstruktur dan terorganisasi jin-jin di sana untuk kalau ada manusia datang ini pesugihan ya. Mitosnya dibuat sama orang. Ya mitos kan yang buat manusia sendiri, Bang. Oke. Bahkan ada juga di sana marketplace untuk tuyul katanya. Iya, kalau mau belanja tuyul di sana. Gitu. Iya ada, kasusnya ada, saya pernah nanganin orang-orang di sana. Jadi kalau mau beli tuyul harus naik ke atas. Tapi sorry saya nggak bisa sebutkan titiknya ya. Ada di salah satu pohon yang katanya kalau buahnya jatuh itu dibawa pulang dan itu bisa jadi pesugihan kita dengan tuyul ada. Dan di Gunung Kawi. Tapi itu sekali lagi saya bilang mitos. Itu mitos. Itu hanya jin biasa yang numpangin mitos-mitos yang dibuat atau cerita-cerita yang dibuat oleh manusianya sendiri supaya apa? Supaya seolah-olah bangsa jinnya itu powerful. Oke. Padahal sederhana doang kok gitu kok. Jadi itu soal Gunung Kawi. Ya, mudah-mudahan bisa ada poin yang diambil ya Bang Umar. Ya, ada pasti. Oke. Gitu, nah, terus kemudian yang ini barang ini. Nah, ini katanya pernah nanganin juga kan? Betul. Pasien yang dulunya melakukan perjanjian secara gaib atau pesugihan di Gunung Kawi. Dan ini yang dioleh-oleh dari sananya. Betul. Kemudian diambil sama Kang Sarip. Iya. Gimana ceritanya itu? Nah, jadi kalau oleh-oleh ini saya saya perkenalkan produknya dulu ya. Boleh, etalase berapa nih? Etalase 3 ya. 3 ya. Jadi sebenarnya ini namanya minyak misik buat teman-teman yang memang bergelut di bidang klinik dan sebagainya. Pasti tahulah fungsi dari minyak misik ini. Dan mau Bang tahu ini berapa harganya? Berapa? 2 digit Bang. 2 digit 20.000. 15 juta. Segini dong. Kenapa orang-orang itu mau membeli dan percaya dengan hal yang seremeh-temeh ini? Saya bawa-bawa kemana-mana ini buat edukasi sebenarnya. Minyak ini yang katanya bisa menjadi trigger, pemicu untuk bisa berkomunikasi dengan bangsa jin. Namanya minyak misik. Jadi ceritanya gini Bang. Ini baru minyak misik dulu ya. Produk 2 ini nanti. Nanti ya jelasin. Nanti ya. Sabar. Jadi kalau disambung ke cerita kenapa saya bisa mendapatkan produk-produk ini dari Gunung Kawi, sebenarnya cerita ini bermula di tahun 2024 kemarin. Udah lama, udah sebelum ada podcast itu ada gitu kan. Dan saya menangani kasus itu di daerah antara Malang sama Jember. Oke. Malang, Jember, di tengah itu ada kota yang usah saya sebutin aja kotanya itu lah ya. Dimana keluarga itu memang terkenal keluarga yang awalnya dia keluarga kaya, tapi kayanya itu dari usaha kuliner Bang, catering, kemudian juga dia punya resto, bukan warung lagi kelasnya, udah resto karena makanannya itu udah nggak ada yang 10-20 ribu lah resto lah gitu kan. Nah ketika tahun 2024 saya itu dapat WA. Nah WA itu masuk. Awalnya dia telepon dulu tuh. Ketika dia telepon kan nggak ada namanya tuh kan di HP. Saya tuh kalau nelfon terus nggak ada namanya canggung, Bung. Ini siapa gitu. Nggak WA dulu, nggak ngasih tahu dulu. Saya skip 2-3 kali, kemudian yang ketiga kali orang ini WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian saya jawab, maaf ini dengan siapa dan dari mana? Itu adalah pertanyaan dasar kalau saya dapat WA baru, pasti gitu. Kemudian dia jawab, maaf Mas, apakah benar ini dengan Mas Syarif yang bisa meruqyah, bahasanya gitu. Kemudian saya nyebutlah nama gitu kan. Nama siapa ya saya pakai ya? Mbak Cahya. Baca perempuan. Oh, Tika deh. Tika lagi ya. Mbak Tika deh gitu kan. Halo Mbak Tika. Di belakang loh kan. Namanya Mbak Tika gitu kan. Dia nyebut saya Tika. Saya dari ini. Kemudian saya bilang, maaf Mbak Tika, kalau boleh tahu apa yang bisa saya bantu. Kemudian izin telepon Mas, boleh. Karena pada waktu itu saya sedikit senggang gitu kan. Akhirnya ya udah bismillah telepon. Ketika ditelepon kondisinya itu nangis. Ya. Ketika ditelepon nangis, bilang Mas Syarif tolong bantu saya, tolongin saya. Saya bilang sebentar Mbak, ini kenapa? Kok tiba-tiba sampai nangis, sampai terseduh-seduh kayak gitu gimana? Mas tolong anak saya. Anak saya tuh sekarang sedang di IGD. Kondisinya itu video call kan akhirnya, video call. Dan Bang Umang tahu ketika anak kecil usia 7 tahun, waktu itu seumuran anak saya juga segitu kan. Usia 7 tahun, ininya diselang. Kemudian juga matanya tuh
apa ya, kayak merem tapi kelihatan putih-putihnya gitu. Nah terus ada yang bunyi tut gitu-gitu kan, yang alat untuk deteksi gitu. Saya bilang, kenapa mbak anaknya? Nggak tahu mas, tiba-tiba semalam anak saya nggak sadarkan diri. Maksudnya nggak sadarkan diri, biasanya kan kalau pagi anak saya itu dibangunin untuk sekolah. Ini ketika pagi dibangunin itu nggak bangun-bangun. Terus ketika didatengin sama keluarganya, maksudnya sama kakaknya Mbak Tika, napasnya tuh udah sampai perut. Jadi kalau kita napas itu kan panjang ya, selesai. Nah kalau itu cuman nggak selesai, jadi kayak setak gitu, kayak gitu. Nah setelah itu dibawa ke rumah sakit. Nah ketika dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa ini kenapa? Kok anak ini bisa begini? Itu kondisinya badannya udah biru mas. Udah nggak, maksudnya kayak orang nggak napas lama gitu. Iya. Ketika Mbak Tika ngomong kayak gitu, saya mikirkan, loh kalau kayak gini berarti ada penyebabnya dong. Tapi saya nggak ngomong, saya hanya dalam hati. Terus ini kapan dibawa ke rumah sakitnya? Tadi pagi. Siangnya nelfon saya. Saya bilang, Mbak, itu biar jadi urusan dokter. Nanti kalau sudah sembuh, kalau sudah siuman, mungkin bisa cerita lagi ke saya. Justru itu mas, saya nelpon sampean itu karena dokter nggak tahu ini kenapa penyebabnya. Ini dikasih alat itu hanya untuk nyambung supaya nafasnya penuh aja. Dikasih oksigen gitu kan, yang selang itu, supaya nafasnya nyambung biar bisa ngebantu nafasnya. Tapi dokter pun sampai sekarang ketika dicek lab, ya nggak ada penyakitnya gimana. Dokter tuh menyalahkan keluarganya, kenapa anak ini bisa begini. Jadi antara dokter sama orang tua itu saling apa ya, berdebat gitu. Kenapa anak bisa sampai gini kok telat dibawa ke sini? Terus keluarganya bilang, ya kita nggak tahu dok. Pagi-pagi dibangunin anaknya udah begitu. Kata dokternya nggak mungkin. Terus dibalikin sama keluarganya. Memang anak kita kenapa? Dokter bilang nggak ada diagnosa apa-apa. Mau gimana kalau udah kayak gitu? Nah akhirnya si Mbak Tika ngubungin saya dapat nomor saya lewat IG gitu kan. Setelah itu nelfon dan akhirnya ya udah Mbak, nanti kalau anaknya sudah siuman, sudah sadar, Mbak Tika bisa telepon saya lagi. Oke mas. Setelah saya tutup, saya tuh ketika nutup telepon itu juga mikir, apalagi nih ya gitu kan. Soalnya banyak kasus yang pernah saya tangani tapi nyerangnya itu bukan ke anak gitu loh, tapi ke biasa orang-orang dewasa yang kalau sakit tapi nggak bisa terdeteksi oleh dokter, itu udah sering banget, udah banyak. Setelah 3 jam, setelah selesai sholat zuhur, kemudian Mbak Tika telepon lagi, ketika ditelepon video call lagi kan. Mas Arif, ini anaknya sudah bangun. Siapa ya anaknya? Saya sebut namanya si Rani. Cewek apa cowok? Cewek. Nama saya sebut namanya Rani deh. Si Rani ini udah bangun, usia 7 tahun. Ketika di video call kan ke saya, itu mukanya itu kayak apa ya? Kayak pucet, pasi kayak gitu-gitu. Terus ngomongnya tuh susah. Ketika ditanya, dia nggak respon. Ketika mau minum nak, mau makan, dia nggak respon, nggak mau apa-apa. Akhirnya saya bilang, Mbak Tika, tolong Mbak Tika belikan madu, ya belikan madu, terus coba tetesin deh ke ini bibirnya gitu kan, ke mulutnya. Ya akhirnya nggak tahu nyuruh siapa itu, kemudian masuk lagi ke kamar, dapat madunya, kemudian masih video call sama saya. Ketika diteteskan gini, Mbak baca Bismillah 3 kali deh coba. Bismillah. Ketika ditetesin begini, ya kan, pertama dilamurin dulu bang di sini. Setelah itu kan madunya pakai pipet ya. Ketika itu ditetesin di mulut 3 tetes. Setelah itu si Rani batuk-batuk dan muntah. Batuk-batuk, muntah, terus menangis. Dan yang tadinya badannya pucet pasi, terus langsung kayak apa ya? Kayak kita sekarang kayak merona gitu, kayak hidup lagi lah gitu bahasanya. Setelah itu nangis dia, baru sadar, bilang, "Mama, aku di mana?" Berarti ketika saya lihat itu, yang tadi itu berarti siapa gitu kan? Maksudnya yang ketika mendapatkan penanganan, ininya dicolok pakai oksigen, ketika di trigger pakai madu, dia sadar, kemudian menangis begitu. Dia minta pulang, "Mama, aku mau pulang katanya. Ini mas udah sadar katanya. Terus gimana? Panggil dokter, saya bilang. Panggilin dokternya. Kemudian dokternya masuk. Dokternya juga bingung. Loh ini kok udah siuman?
Diapain? Nggak tahu dok, ini cuma ditetesin madu. Wah, sambil diberes-beresin gitu. Kamu kenapa nak? Kata dokternya, kan dokter anak gitu kan. Kamu kenapa? Dia nangis terus si Raninya tuh. Aku mau pulang. Ya nanti pulangin sama om dokter, bilang kayak gitu. Terus saya bilang, Mbak Tika, pulang sekarang, nanti setelah pulang kita teleponan lagi. Pokoknya sekarang urus dulu gimana supaya Mbak Tika sama keluarga pulang dulu. Iya mas, nanti saya telepon lagi. Akhirnya teleponnya ditutup, kemudian sampai maghrib itu kan, telepon lagi, ada di rumah. Langsung to the point tuh, Mas Arif, tolong, Mas Arif kapan punya waktu, main ke sini mas. Karena ketika pulang tadi, kan bawa Tika nih, bawa Rani nih, gitu kan di mobil. Ketika di dalam mobil, Rani itu nunjuk-nunjuk yang aneh-aneh di jalan gitu. Mama itu apa? Maksudnya gimana, Mbak? Kayak kan saya bingung ya, nunjuk-nunjuk gimana? Itu apa? Kemudian si mamahnya kan bingung, si Tikanya. Kamu lihat apa, nak? Itu ada orang yang serem. Jadi di jalan itu, di dalam mobil, kan kelihatan kaca depan kan? Itu di sepanjang jalan katanya, banyak orang-orang serem. Padahal ya nggak ada apa-apa, si Tika nggak bisa lihat. Itu ada orang-orang serem. Pada mau ngambil Rani semua. Jadi pada natapnya tuh ke mobil semua. Nah ketika itu, setelah sampai rumah, Mbak Tika telepon saya, Mas, tolong kesini. Ini ada yang salah sama anak saya. Akhirnya saya bilang, ya wis Mbak, insya Allah saya kesana. Saya jadwalin tiketnya dulu karena waktu itu besoknya saya ada jadwal dekat gitu kan. Nah, lusanya saya baru kesana. Dan saya kesana itu butuh waktu sekitar 14, hampir 15 jam deh naik kereta. Nyampe ke tempat itu. Ketika sudah nyampe sana, kemudian saya dijemput sama Mbak Tika. Waktu itu si Raninya kan di rumah. Saya dijemput, kemudian cerita di mobil. Mbak, sebenarnya gimana kemarin itu? Dan dijelaskan. Nah, Mas Arif tahu ketika kemarin pulang dari rumah sakit, itu Rani itu sempat diem lagi. Dan ketika masuk mobil, mau arah pulang, dia itu nunjuk-nunjuk. Itu ada apa? Bahkan sampai nangis. Jadi saya tuh nggak pernah lihat anak saya setakut itu, Mas. Memang waktu itu Mbak Tika ngelihat apa di mobil? Nggak ada. Saya lihat jalan aja biasa. Tapi yang aneh itu ya si Rani itu kan. Akhirnya sudah, ayo kita nyampe rumah. Kemudian saya lihat si Raninya sedang berbaring di kasur gitu kan. Sambil ada pamannya, kemudian juga ada suaminya, ada bapaknya si Rani. Pas nyampe sana saya bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om siapa? Si Rani itu memang berani anaknya, langsung nanya, Om siapa? Kemudian dijawab sama Mbak Tika ini, ini temannya Mamah nak. Ini temannya Mamah mau main, mau jengukin kamu katanya. Oh iya. Terus dia cerita, Om tadi pas waktu aku pulang dari rumah sakit, banyak orang yang menakutkan. Ya anak segitu masih polos lah ya, masih ngomong. Akhirnya kan karena saya nggak mau nggak mau mematahkan dan nggak mau bilang, wah kamu halu atau apa, nggak. Saya ladenin lah. Emang kamu tadi lihat apa? Saya juga excited gitu kan. Saya memposisikan diri supaya anak itu mau bercerita. Kamu lihat apa nak tadi? Iya om, tadi di mobil di jalan itu ada orang yang kepalanya kayak ayam. Badannya orang, saya bilang. Iya, badannya orang, terus kepalanya yang ada kayak ayam, ada yang kayak anjing. Banyak om, tuh sampai di depan juga ada, bilangnya gitu. Jadi memang si Rani itu keluar dari rumah sakit, katanya si Rani itu diikutin. Jadi badannya manusia ada yang kayak ayam, anjing, kambing, pokoknya binatang-binatang gitu lah. Bahkan sampai di depan rumahnya, itu si Rani itu bilang dadah. Mau masuk ke pintunya nih. Dadah, keluar. Si Tika kan bingung ya. Itu tadi mas katanya sebelum masuk pintu bilang dadah keluar. Dadah ke siapa? Saya bilang itu aja ada temannya. Dadah. Kemudian kan saya tanya, kalau sekarang ada nggak nak? Nggak ada aja, udah pada pulang. Anak segitu nggak mungkin bohong bang. Jadi dia melihat yang orang yang nggak bisa lihat gitu loh, hanya si Rani. Kemudian saya ngobrol sama Mbak Tika. Mbak Tik, sebenarnya ada apa ini? Kalau berdasarkan ceritanya si Rani, ini pasti ada penyebabnya. Si Tikanya bilang, saya juga nggak tahu mas, makanya saya undang Mas Arif ke sini untuk bantuin saya ini kenapa sebenarnya hal ini terjadi. Akhirnya saya, Mbak Tika, sama suaminya geser ke ruang tamu. Ketika geser ke ruang tamu, saya tanya tuh,
biasanya ketika saya seperti itu, saya langsung namanya asesmen, Bang. Asesmen itu untuk cari tahu kenapa sih bisa gangguan itu terjadi. Apakah dari orang tuanya ataupun dari si Raninya terkena jin dari luar gitu. Ketika saya tanya beberapa pertanyaan yang memang sering saya lakukan kepada orang, kemungkinan ini saya pikir ini adalah jin nasab. Kenapa jin nasab? Karena larinya tuh ketika ke cucu atau ke anak gitu. Tapi ketika ini kepala saya bilang ini jin nasab, itu dipatahkan lagi. Kalau ini jin nasab, harusnya Tikanya juga kena. Tapi ini Mbak Tika tuh nggak pernah bersinggungan dengan yang namanya hal gaib, dengar-dengar suara aneh, nggak ada. Ganti lagi geser. Kemudian saya bilang, maaf Mbak, gini, apakah Mbak Tika pernah bermimpi bisa terbang? Nggak pernah Mas, seingat saya nggak pernah. Kan kalau ciri-ciri orang yang terkena ikatan jin nasab itu biasanya kalau mimpinya nggak pernah terbang gitu, nembus tanah, nembus laut, atau jatuh dari tempat ketinggian. Itu ciri orang yang terkena ikatan jin nasab. Saya tanyakan hal itu, nggak pernah Mas. Alhamdulillah saya dari kecil sampai sekarang nggak pernah yang namanya ngalamin hal-hal seperti itu. Ketika orang itu ataupun orang yang saya wawancarai bilang nggak pernah, saya stuck di sini. Wah, ini apa lagi gitu kan? Kalau ini bukan karena jin, nggak mungkin si Rani ngomong kayak gitu. Akhirnya suaminya Mbak Tika itu bilang, kalau bapak dulu pernah punya ilmu-ilmu kayak gitu, menurut kamu masuk akal nggak? Yang bilang ke Tikanya, bapak emang kayak gitu, orangnya kejawen lah ya. Kejawen mulu. Jadi bapak itu punya keris, punya apa segala macam. Itu dipatahkan lagi. Masa bapaknya nasab, saya bilang. Tapi kalau bapaknya nasab harusnya juga Tika kena. Tapi dalam hal ini si suaminya Mbak Tika bilang, ini kayaknya ada yang aneh nih. Coba kamu ceritain sama Mas Arif. Ceritain dulu waktu bapak meninggal tuh kayak gimana. Akhirnya diceritain. Jadi ternyata dulu keluarganya Tika, ya dari keluarganya Tika ini bapaknya itu dulu tuh cuma petani Bang. Maaf, petani miskin gitu, petani biasa. Nah, ketika Tika kecil, ya seperti kehidupan anak-anak petani pada umumnya, jajan seadanya apa segala macam. Hingga akhirnya si Tika kuliah, itu ekonominya langsung ekonominya keluarga Tika naik itu ketika bapaknya Tika memutuskan untuk jualan makanan. Ketika melakukan jualan makanan, awalnya itu ya biasa kayak warung pinggir jalan gitu. Nasi khas Jawa, kemudian juga makanan-makanan ringan. Tapi dalam waktu 5 tahun itu sudah bisa punya ruko, punya cabang, punya ini dan itu. Bapaknya Mbak Tikanya nih, bukan ibunya, bapaknya Mbak Tika. Jadi yang punya komando, yang punya ide itu bapaknya Mbak Tika semuanya. Yang masak pun pertamanya bapaknya Mbak Tika. Kemudian ketika Mbak Tika kuliah, ditambah jadi punya kendaraan, rumahnya bagus, sampai pada waktu itu sempat jadi kepala desa. Kalau saya sebut kepala desa pasti bocor, tapi nggak apa-apa deh. Bapaknya Mbak Tika itu sempat jadi kepala desa di situ karena memang orang paling kaya. Awalnya petani miskin, gara-gara jualan makanan kayak gitu doang gitu kan, dia bisa up ekonominya dan sampai nyalon kepala desa, jadi kepala desa 2 periode. Nah, ketika jadi kepala desa itu, setahun kemudian bapaknya itu meninggal. Bapaknya Mbak Tika meninggal sebelum Mbak Tika nikah. Jadi 10 tahun ya, berarti 2 periode menjadi kepala desa, kemudian dia meninggal. Nah, sepeninggalannya bapaknya Mbak Tika ini, ternyata dia punya yang namanya keris, yang kayak kejawen-jawen, keris semar kecil, kemudian juga tongkat yang katanya sakti lah ini dan itu. Dan bisnis itu akhirnya kan dilanjutkan sama Mbak Tika. Bisnis itu dilanjutkan sama Mbak Tika dari yang tadinya hanya warung biasa, kemudian naik upgrade jadi kafe, jadi resto, kemudian juga catering. Pokoknya bidang kuliner lah. Bisnis itu mulai hancur itu ketika COVID. Jadi ketika COVID itu lumpuh semuanya dan hancur sampai menyisakan hutang. Yang tadinya rumah besar, kendaraan banyak, di tahun 2021, 2022
habis total semua. Nah, ketika saya ke sana pun ya di kontrakan kecil itu memang diceritakan semua. Mobil kita udah nggak ada, Mas. Rumah kita udah, ya kita juga ngontrak di sini. Jadi usaha kita itu bener-bener luluh lantak lah, habis gitu kan. Ditambah lagi anak saya penyakitnya gini. Oke. Berarti dari situ saya belum ngeh kalau ada something wrong gitu kan dengan bapaknya Mbak Tika. Akhirnya ketika saya ngobrol-ngobrol kayak gitu, si Rani, anaknya Mbak Tika yang di kamar itu bilang, "Mama, ada yang datang." Ketika dia bilang ada yang datang, Mbak Tika dipikirnya siapa gitu kan. Oh ya, nak, biarkan. Tapi lama-lama dia jerit, "Mama takut." Gitu. Ketika si Rani bilang mama takut, akhirnya kita berdiri semua, lari ke kamar. Ketika sudah di kamar, si Rani udah begini, udah kakinya udah close. Jadi maaf, kayak orang dicekek gitu. Dan di situ saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Apa ya, kalau bahasa Inggrisnya poltergeist, mungkin Bang Umang tahu istilah poltergeist. Poltergeist itu kejadian gaib yang sampai membuat fisik kita kena gitu. Iya. Itu kayak si Rani itu kayak dicekek terus kayak diangkat ke atas. Mama takut sambil teriak-teriak nangis gitu kan. Ketika itu ya saya langsung refleks kan, saya ambil kakinya kemudian saya turunin, itu kayak ada tenaga yang narik ke atas, Bang. Itu saya sendiri yang gitu. Jadi kakinya Rani itu kan gini, saya pegangin, set, itu seolah-olah tuh kayak ada yang narik ke atas. Itu kuat banget. Akhirnya apa? Saya gini sambil baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat kursi. Terus saya baca. Lama-lama kayak dilepasin, plak gitu. Plus. Akhirnya mudah setelah saya baca ayat kursi beberapa kali. Itu pun bacaannya ya sekenanya aja gitu kan, karena situasinya juga lagi panik. Langsung diturunin, kemudian si Rani nangis, "Mama takut, aku nggak mau tidur di sini." Nah, si suaminya Mbak Tika atau bapaknya si Rani itu bilang, "Mas, itu apa ya? Itu apa, Mas? Apa yang terjadi sama anak saya?" Sehingga nanti saya juga masih excited gitu kok, tiba-tiba langsung kayak gitu eksekusinya. Ya udah, kita keluar. Maksudnya jangan di kamar itu, kita keluar. Kemudian si Rani dibawa ke ruang tengah, saudara-saudaranya juga ngumpul semua di tengah. Ketika saya ngomong kayak gitu, adiknya Mbak Tika itu kesurupan di pojok. Adik laki-laki kesurupan di pojok. Dia bilang apa? Ketawa dia. "Haha, kamu nggak akan bisa memutuskan perjanjian yang sudah kalian lakukan dengan kami di sini." Dia tiba-tiba ngomong kayak gitu aja. Jadi kita lagi hening gitu kan, lagi apa bahasanya, lagi menenangkan si Rani, adiknya Mbak Tika yang di pojok itu dia ngomong kayak gitu. Ketika dia ngomong kayak gitu kita kan kaget ya. Yeah. Bukan takut, Bang, tapi kaget gitu kan. Saya langsung berdiri, saya deketin dia. "Kamu siapa? Terus maunya apa?" gitu. Belum dijawab terus dia langsung gelepar, langsung nggak sadar pingsan. Suaminya tambah bingung lagi. "Mas, ini kenapa sebenarnya?" Saya juga bingung karena saya nggak tahu, orang tadi baru cerita terus tiba-tiba langsung ada kejadian poltergeist kayak gini. Saya belum bisa ngambil kesimpulan. Kemudian saya tanya sama Mbak Tika, "Mbak Tik, tolong jawab jujur. Sebenarnya ada apa sama bapaknya Mbak Tika?" Dari situ akhirnya terbuka. Terbukanya, "Ya, Mas, maaf, ini yang sempat jadi ganjalan di hati saya. Bapak itu dulu sering banget setiap malam purnama, kalau nggak salah dia bilang, malam purnama itu datang ke Gunung Kawi." "Ngapain, Mbak?" saya bilang. "Nggak tahu. Dia kalau ke sana tuh sendirian. Dan ketika dia pulang, itu pasti bawa sesuatu." Nah, ini sesuatunya contohnya. Ada bawa minyak misi, kemudian juga bawa raja-raja, bawa minyak. Nah, minyak ini tadinya itu full. Terus lama-lama tuh habis ya, tinggal di sini nih. Itu minyak apa? Katanya sih buat makanannya bangsa jin itu. Dan minyak-minyak ini, benda-benda ini yang pernah dibawa sama bapaknya Mbak Tika ketika masih bolak-balik Gunung Kawi. Ya. Kemudian saya bilang, "Emang ke Gunung Kawi ngapain bapaknya sampean?" "Nggak tahu, Mas. Kita ceritanya lagi nggak pernah diceritakan." Ketika saya tanya, "Pak, bapak tuh ngapain ke sana?" "Halah, kamu nggak usah tahu."
Kamu nggak usah tahu, bahasanya kayak gitu, kamu masih kecil apa segala macam. Yang penting bisnis jalan. Ya akhirnya ketika kejadian itu si anaknya Mbak Tika sudah tenang, sudah hampir jam 11 malam, saya sama suaminya ngobrol di luar. Mas, menurut sampean ini apa ya? Kok sampai bawa-bawa Gunung Kawi? Suaminya Mbak Tika nyeletuk, apa jangan-jangan bapak nih pesugihan apa ya? Maksudnya bapak mertuanya, jangan-jangan bapak ini pesugihan katanya. Ketika dia bilang pesugihan itu langsung dicegat sama istrinya di belakang, bawa kopi. Hush, kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Bapak nggak mungkin melakukan hal itu. Tapi tadi bilangnya, adik kamu sendiri yang bilang ketika kesurupan, ada perjanjian apa itu? Akhirnya berantem dua orang itu. Ya nggak gitu, mungkin itu hanya tipu jin. Saya liatin aja. Ini kok begini ya? Akhirnya dilanjut besok. Saya kan nginep di penginapan dekat situ. Besok paginya saya ke situ lagi. Kemudian saya bilang, Mbak, gimana kalau kita coba yuk ke Gunung Kawi? Kan dari situ ke Gunung Kawi lumayan deket tuh, cuman sekitar 45 menitan lah. Kita coba yuk ke sana yuk. Kata Mbak Tika, ngapain Mas? Ya mungkin ada sesuatu. Terus kita ke sana mau ketemu sama siapa? Kata Mbak Tika. Ayo kita ke sana dulu aja. Jadi besoknya saya, suaminya Mbak Tika, Mbak Tikanya sama adeknya sama omnya. Satu mobil ke sana. Dari tempat itu, rumahnya Mbak Tika ke Gunung Kawi itu 40-45 menit. Dan nyampe sana, saya nggak berhenti di depan pintu gerbangnya itu, tapi nyari warung pinggiran itu kan. Kita berhenti, saya bilang, Mas, nanti berhenti di warung depan aja ya. Kan yang nyetir suaminya Mbak Tika, berhenti warung depan aja gitu. Oh iya Mas Arif. Ketika berhenti, saya keluar dari mobil, kemudian saya tanya sama tukang warungnya, Mas, ngapunten, di sini kuncinya sopo ya? Kemudian dia nunjuk lah. Oh, kalau mau ketemu Bapak Kuncen, di sebelah situ nunjukin. Sampai nggak mau pakai telunjuk gitu kan. Sebelah situ Mas, nanti tanya aja kemudian belok kanan. Oh, sampean dari mana nggih gitu? Kalian dari mana gitu nanyanya. Oh, kita dari sini, dekat gitu kan. Oh, nggih, monggo. Kemudian saya lihat, oh, Gunung Kawi itu begini. Maksudnya ya tidak seserem yang ada di kepala saya gitu kan. Saya pikir Gunung Kawi itu hutan belantara, kemudian ada pohon kayak di Harry Potter itu, ternyata cuman gini doang. Ada tempat persembahyangan orang-orang Cina, bagus gitu kan. Oh ya, akhirnya saya ngomong, Mas, kita nyari parkiran, kemudian kita ke atas yuk gitu. Oke, saya masuk lagi, kemudian nyari parkiran, kemudian kita turun. Kata suaminya Mbak Tika, kita kemana Mas? Udah ikut saya aja. Saya masuk ke dalam, kemudian ditanya, Mas, mau ngapain di sini? Saya mau ketemu Bapak Kuncen pada waktu itu. Nah, ketika saya ngomong kayak gitu, orang itu kayaknya ajudannya atau apanya gitu. Oh, nggih Mas, monggo tunggu dulu. Nanti saya panggilkan Bapak Kuncennya. Ketika saya nunggu dan orang itu balik lagi, Mas, ngapunten, Bapak Kuncennya lagi nggak ada, lagi keluar. Kalau boleh tahu, sampean kesini ada keperluan apa ya? Dan nanti biar kita nanti sampaikan. Oh ya, kalau kayak gitu, saya cuma mau numpang ziarah. Bahasanya kayak gitu. Jadi memang di situ itu ada pemakaman umumnya kan, ada pemakaman umumnya. Oh kita cuma mau ziarah Mas. Oh nggih monggo, karena kita bilang kita cuma mau ziarah, masuklah ke dalam. Dan di dalam itu memang yang sekarang kayak ada bangunan yang harga list untuk nanggap wayang segini, tumpeng segini. Tahun itu tuh belum segede itu Mas, belum segede sekarang. Pelangnya tuh nggak segede gitu. Saya sempat lihat itu. Oh di sini ada price listnya gitu kan. Oh segini. Dan tempatnya juga nggak sebagus sekarang sih. Memang waktu dulu bagus. Waktu tahun 2024 tuh bagus. Cuman sekarang bagus banget. Saya lihat di media gitu. Wah keren gitu. Nah akhirnya pas sana saya jalan nyari kuburan. Dan di situ tuh ada kayak pemakaman umum kan, banyak pemakaman. Kemudian naik lagi tangga ke atas itu ada makam yang memang selama ini dikeramatkan. Yang tadi yang makam pemuka agama itu. Nah, ketika nyampe atas, saya kan lihat-lihat kanan kiri karena memang posisinya kan agak tinggi ya. Sebenarnya itu bukan gunung sih, kayak bukit lah ya, bukit ke atas. Saya lihat kanan kiri, kemudian itu yang namanya pohon Dewan Daru. Oh ini Dewan Daru. Jadi ketika sebelum ke situ pun saya sudah riset dulu. Gunung Kawi itu apa sih gitu kan. Ada pohon ini. Akhirnya saya ke sana. Dan saya nyari tempat yang agak datar tuh Bang. Agak lapang, kalau di pos pendakian kayak shelter lah ya gitu kan di sana. Kemudian saya bilang gini, Batik,
kita selesaikan urusan kita semalam. Maksudnya, kata Mbak Tika, ya pokoknya selesaikan aja. Bawa air kan, Jadi bawa air mineral yang botol gede itu, saya ruqyah dulu, saya bacakan ayat ruqyah di situ, kemudian ditutup, taruh. Mana adiknya sampean tadi? Nah, adiknya Mbak Tika ini agak peka sih anaknya, agak peka. Ketika situ, sini mas. Kemudian posisi berdiri, menghadap ke salah satu kuburan tertentu. Kemudian saya mulai bacakan ayat-ayat di situ. Posisinya begini, dia berdiri, dia depan saya di belakang, kemudian saya pegang ini begini. Saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya persis seperti ketika saya meruqyah. Ketika saya membacakan ayat-ayat itu, belum sampai selesai ayat ruqyah dasarnya kayak Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, belum selesai ayat kursinya, dia langsung kayak macan tuh, kayak langsung busak. Kemudian posisinya jadi begini. Kayak harimau. Itu siang hari padahal. Makanya kan mitos kalau jin takut di matahari itu cuma di film-film doang. Ini jin kesurupan masuk ke badan orang siang-siang. Dekat matahari pula gitu kan. Jadi mitos. Ketika itu posisi siang tuh Bang. Posisi siang dia kesurupan. Kemudian dia tenaganya gede banget. Untungnya saya dibantu sama suaminya Mbak Tika dan dia bilang, "Kowe onopo rene-rene?" Di bahasa Jawa gitu kan. "Kamu ada apa kesini-sini?" Saya tantangin lagi, "Loh, bukannya kamu yang nyuruh saya sama keluarga ini untuk datang? Kemarin kan kamu yang datang." "Dudu, bukan," katanya. "Itu teman saya. Saya nggak ada urusan sama kalian." "Ya kalau nggak ada urusan ya udah pergi sana. Panggil teman kamu yang kemarin sempat ngancem saya." Karena waktu itu kan ketika saya megang si Rani, yang kesurupan kan bilangnya gitu, "Kamu nggak akan bisa memutuskan hubungan keluarga ini dengan kami," gitu. Itu kan seolah-olah kayak nantangin saya gitu kan. Ya udah, saya selesaikan di situ. "Panggil teman kamu yang kemarin nantangin." "Ya wis." Akhirnya dia nggak tahu dengan merapalkan mantra apa, tiba-tiba dia duduk sila, begini tangannya merem. Akhirnya dia ganti posisi, yang tadinya jadi kayak macan gitu kan. Dia ganti posisi begini. Matanya sambil merem sambil berdiri ini. Bang Umang tahu buta nggak? Tahu. Kayak gondoruo lah ya, Iya, kita iya. bilang. Ketawanya kayak gitu. Katanya. "Kowe datang ke sini." Wah lah, saya bilang kayak, sebentar. Kemarin kamu ngomong kayak gitu maksudnya apa? Terus saya datang ke sini untuk menyelesaikan urusan kita. "Kowe macem-macem nih Rene. Kamu jangan macem-macem di sini. Ini adalah tempat kekuasaan kami. Kalau kamu macem-macem, saya habisi kamu dengan keluarga ini." "Habisi boleh," saya bilang. "Habisi boleh, tapi nanti kita ngobrol dulu." Ya maaf ya, bukan sombong atau apa, tapi memang saya ketika ngadepin orang kesurupan setenang itu, sesantai itu, supaya tidak jadi bahan ketakutan untuk yang lain juga. Dia memberikan informasi ketika saya tanya seperti itu, dia balikan, "Coba kamu tanya sama anak-anaknya." Maksudnya anak-anak siapa gitu kan. Dia nunjuklah si Tika. Adiknya sudah dapat apa selama ini. Saya lihat kan Mbak Tika, maksudnya apa? Mbak Tika juga bingung. "Gak tahu mas, apa maksudnya?" Saya pastikan ngomong yang jelas. Maksudnya gimana? Bapaknya dia nunjuk, matanya sambil merem. Bapaknya dia itu bagian dari kami. Bagian dari kami, saya bilang. Bapaknya dia jin kayak kamu. Bukan, gitu. Saya ketawain aja. Bukan, maksudnya gimana? Bapaknya dia punya perjanjian dengan bangsa kami. Oh, perjanjian. Nah, ketika dia bilang punya perjanjian dengan makhluk-makhluk yang di situ, si Tikanya nangis. Tiba-tiba histeris saja. Saya pikir kesurupan lagi gitu kan. Dia nangis, "Bapak," sambil ngucapin bapak. Kemudian saya bilang sama suaminya, "Mas, tolong tenangin. Kesurupan lagi mas." "Enggak, dia histeris doang." Dia nangis, intinya sedih gitu kan. Kenapa bapak tuh sampai seperti itu? Tapi saya teruskan gitu kan. Maksudnya perjanjian apa? Bapaknya anak itu, kenapa selama ini bisa kaya? Itu karena kami. Sombong lah itu. Karena kami. Sebentar. Kamu ngapain bapaknya Tika? Jualannya kami semua yang membantu sehingga dia punya kehidupan seperti sekarang. Ketawa-ketawa terus kayak gitu. "Oh, saya kan
pancing ya, makanya di awal tadi kenapa orang-orang pesugihan itu bisa kaya, karena memang yang jadi marketingnya tuh bangsa jin. Dan saya tahu ketika konsepsi itu nanganin kasus itu, Bang. Jadi saya tanya, gimana cara kamu untuk bisa membantu dagangannya Bapak ini? Yang tadi dijelaskan saya di awal. Jadi ngebuat orang-orang yang hatinya itu yang tadinya nggak mau beli, tapi berbelok, akhirnya jadi beli. Oh gitu, saya bilang. Ya oke. Terus sekarang mau kamu apa? Saya bilang, saya akan bawa anak perempuan itu, maksudnya si Rani. Saya akan bawa anak itu, karena anak itu sekarang sudah jadi target kami untuk jadikan kami budak di alam kami. Ya tambah nangis dong ibunya. Ibunya tambah histeris. Jangan. Bawa saya saja, kayak di drama-drama film kayak gitu kan. Bawa saya saja. Saya bilang, Mbak Tik, tenang. Orang ini ngomong kosong, saya bilang kayak gitu kan. Jin ini ngomong kosong. Akhirnya, ya sudah, kalau memang seperti itu maunya, kita berantem aja yuk. Kita berantem. Kalau kamu bisa ngalahin saya, jangankan anak itu, semuanya kamu bawa juga boleh, saya bilang. Semuanya bawa boleh. Keluarga ini boleh, saya ikut kamu juga boleh. Kamu sombong ya sama saya. Ya sombong sama kalian mah, alah kecil gitu kan, dibolehkan. Sombong sama setan kayak model kalian mah gampang gitu. Ketika itu terjadi, dia melakukan jurus, Bang. Dia jurus silat. Muter ke belakang, ayo muter-muter ke belakang. Saya cuma minta, Rani, nak sini dok, gitu. Ya om, nurut aja. Ketika itu yang saya ruqyah tuh bukan yang kesurupan, tapi ini si Raninya. Rani, kamu liatin om tuh maksudnya adiknya Mbak Tika ya. Kamu liatin omnya, kemudian saya bacakan ayat Rani. Ketika dibaca, terus si ininya mah nggak reaksi apa-apa, nggak merinding, nggak mutah, tapi yang kesakitan tuh dia. Gitu. Nyamber gitu kan, saya bacain ini terus dia panas, wes aku nyerah bilang gitu. Maksudnya saya nyerah, saya nggak mau bertarung lagi sama kamu, tapi enggak lah, saya bacain terus. Akhirnya di titik tertentu dia ngomong, ya wes aku akan putus ke perjanjian, saya akan putuskan perjanjiannya. Nah ketika dia bilang gitu saya stop, kemudian saya datangin lagi. Tadi kamu bilang bapaknya Rani itu ada di alam kalian. Ya, dia lagi kerja sekarang. Itu adalah syubhat yang disampaikan bangsa jin yang sudah mepet. Kebanyakan orang-orang yang ketika katanya jadi tumbal pesugihan, itu ruhnya disuruh kerja sama yang jinnya atau setannya. Saya pastikan 1.000.000% itu bohong. Itu hoax, itu adalah hoax terbaik yang diciptakan bangsa jin yang dalam hal ini kategori pesugihan untuk kita manusia. Aslinya nggak ada. Ruh orang meninggal, entah itu jadi tumbal pesugihan, jadi apapun itu, diambil sama malaikat maut. Kalau ruh diambil malaikat maut, apa mungkin jin ini bisa ngambil rebutan gitu? Juga ya. Nggak ada. Saya ngomong kayak gitu kan. Emang kamu bisa ruhnya bapaknya Rani jadi budak, jadi bos kamu di sana, di bos kamu. Ya, dia bilang gitu. Itu dia lagi bekerja sekarang. Saya tambolin, jangan bohong, ngomong yang benar. Tapi dia tetap kayak gitu, Bang. Maksudnya nggak mau ngaku, bersikukuh gitu kan. Iya, jadi anak buah di sana, disiksa apa segala macam. Si Rani, si Tikanya tambah histeris. Bener nggak gitu, Mas? Nggak, itu saya bohong. Akhirnya pada satu titik saya ruqyah lagi si Rani ini. Kemudian Rani ikutin kata-kata Om. Ya Om, dia kan Rani di sini ya, anaknya kecil segini, saya di sini. Kemudian saya pegang telinganya. Kemudian saya minta Rani tangannya begini nak. Itu tanda tauhid gitu kan sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ngikutin kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, pokoknya intinya di situ kita melakukan ikrar pemutusan, ikrar perjanjian. Atas nama Allah yang Maha Besar, kami memutuskan hubungan dengan kalian, bangsa jin yang ada di Gunung Kawi ini. Ketika si Rani selesai mengucapkan ikrar itu, adiknya Mbak Tika muntah dan tersadar. Di situ Bang, mulai warga dari belakang,
ono apa iki kok rame-rame. Nggak ada, itu cuma masuk angin, saya bilang. Tadi muntah-muntah kesurupan. Saya nggak bilang kesurupan, itu kayak orang kesurupan, cuman tadi kecapean. Oh, tak kira nopo, kata warga-warga situ kan, tak kira nopo. Soalnya ada yang teriak-teriak. Enggak, ini anak ini yang lagi sakit, aku bilang gitu. Jadi setelah itu selesai, Raninya nangis. Mas, berarti selama ini Bapak benar melakukan pesugihan. Saya bilang, Mbak Rani, apapun yang dilakukan sama bapaknya Mbak Rani, entah itu pesugihan atau apa, tapi sebenarnya itu adalah perjanjian dengan bangsa jin untuk bisa mempermudah penjualan, mempermudah dagangan. Tapi itu pesugihan kan Mas? Ya Allah alam bisawab. Tapi apakah Bapak ruhnya itu disiksa di sana di alam jin? Enggak, saya bilang. Kalau ruhnya Bapak disiksa sama alam jin, kan tadi si jin tadi ngomong kayak gitu. Itu bohong. Saya balikin, Mbak Rani lebih percaya mana? Ketika ruh orang meninggal dibawa sama malaikat Allah apa sama setan sama jin? Sama malaikat Allah, Mas. Ya udah selesai. Terus Bapak di sana kondisinya gimana? Mendapatkan siksa atau gimana? Mbak, urusan kita sebagai sesama muslim nih ya, saya bilang kayak gitu. Sebagai sesama muslim yang masih hidup itu mendoakan. Saya mendoakan Mbak Rani yang masih hidup boleh. Tapi kalau bapaknya Mbak Rani sudah meninggal, karena ada 3 poin yang tidak bisa hilang, yaitu doa anak yang soleh gitu kan, pernah dengar kan itu, doa anak yang soleh, kemudian amal sodako jariah dan sebagainya. Tugasnya Mbak Rani dan Mbak Tika dan Rani yang mendoakan bapak dan kakeknya. Terlepas kakeknya Mbak Rani, kakeknya Rani ataupun bapaknya Mbak Tika di sana dapat siksa kubur atau nikmat kubur, itu di luar kendali saya, Mbak. Allahu a'lam bishawab. Mbak Rani tinggal doakan, minta istighfar yang banyak buat Bapak. Kalaupun memang Bapak melakukan perjanjian, banyak-banyak kirim doa buat Bapak. Nangis Bang dibilang kayak gitu. Nangis. Akhirnya setelah turun, didatangin lagi, kuncinya baru datang di situ. Selesai turun, kuncinya datang. Loh Mas, sampean wis rampung toh? Kalian udah selesai ziarahnya? Oh udah Pak, alhamdulillah. Ning makamnya sopo? Ketika ditanya itu saya bingung jawabnya siapa ya gitu kan, karena memang di sana nggak ada yang kita mau ziarahi. Akhirnya suaminya Mbak Tika asal ngomong aja, makamnya Pak Waluyo bilang. Untungnya ada namanya Waluyo, nyambung. Oh Waluyo yang kayak dekat pohon ini, ya betul dia. Untungnya tuh ada. Gitu. Terus turun, Mas Waluyo siapa? Empuh. Empuh, asal sebut aja Waluyo. Nah setelah itu kemudian baru turun. Nah, ini barang-barang ini setelah saya nyampe rumahnya Mbak Tika, kemudian ini Mas, Bapak peninggalannya ini. Kalau yang lain-lainnya kayak keris, kemudian tombak apa segala macam, itu udah dikasihin ke teman-temannya. Yang sisa itu cuman ini. Ini minyak, kemudian juga ada raja-raja ini kan. Iya. Ada mantra-mantra nggak jelas. Kemudian minyak ini tadinya tuh banyak katanya Mas. Tapi setelah Bapak meninggal, hilang sampai segini. Ini nggak pernah kita buka katanya. Apakah ini makanannya bangsa jin? Wallahu a'lam bishawab. Terserah mau jin suka makan minyak atau apa, kita nggak tahu. Nah dari situ baru dalam pengalaman saya pribadi ketika meruqyah, ngalamin yang namanya satu kejadian poltergeist yang langsung depan mata saya, yang si Rani itu ditarik gitu kan sampai ke atas. Kemudian yang kedua, ternyata bangsa jin itu bisa membantu jualan, bisa membantu usaha kita dengan yang seperti itu. Makanya kalau dibilang apakah pesugihan itu ada? Ada. Konsepsi pesugihan itu hanya perjanjian dengan bangsa jin. Dan itu selalu saya dakwahkan ke pasien-pasien saya. Dan alhamdulillah sekarang masih komunikasi, masih sering chatting, masih sering WA dan baik-baik saja. Alhamdulillah nggak ada tuh yang namanya penyakit aneh. Raninya juga sekolah gitu kan, nggak ada yang signifikan, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi kayak gitu Bang Umang. Ini oleh-olehnya tuh ceritanya begitu. Oke, diminum dulu deh. Silakan Siap, Kang terima Sarip. kasih. Bismillah. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Kang Sarip yang dimana ada pengalaman juga punya pasien yang dulunya bersinggungan dengan yang namanya pesugihan. Betul. Atau
melakukan sebuah perjanjian dengan jin, tapi tempatnya di Gunung Kawi. Di Gunung Kawi. Gitu kan. Ya, kita ngomongin Gunung Kawi dulu kali ya kan. Yang tadi dibahas awal kan Gunung Kawi itu. Memang kan wah mencuat banget ya akhir-akhir ini gitu kan. Ditambah gini, digoreng gini dan sebagainya. Emang ada pihak yang dirugikan, ada pihak apa sih? Ada pro dan kontra lah setiap kejadian lah. Oke, tapi menyikapinya kan kita ya secara pakai keimanan juga dan keyakinan, kepercayaan gitu kan ya. Oke. Gue setuju juga sih Kang Saripan, di mana kalau ngelakuin pesugihan ya kenapa harus di Gunung Kawi? Ya. Bahkan ada juga di gunung-gunung yang lain mungkin. Di pantai-pantai. Betul. Kan gitu ya? Di makam-makam keramat. Di makam-makam keramat Bisa, yang entah itu beneran makam atau memang cuma ada batu doang. Betul ya. Oke, berarti kan ini kan konteksnya itu Gunung Kawi ini kan udah dulu tuh. Ya kan Gunung Kawi, terus kemudian kan kalau dilihat di video kan ada musola, ada yang buat Chinese, ada buat apa Buddha atau Hindu gitu ya. Ada 5 agama lah di situ. Terus kemudian ternyata ada lagi namanya Pasarean kan gitu ya. Oke, berarti kan Gunung Kawinya nggak salah nih. Nama Gunung Kawinya yang punya tempat nih. Iya, betul. Tapi ada oknum. Betul. Yang mencari cuan. Betul. Di sini kalau mau apa namanya kaya, sukses karirnya. Sukses. Nggak salah, di sini tempatnya. Sini lewat saya. Itu oknum. Oknumnya memanfaatkan tempat tersebut. Betul. Oh. Di Cirebon juga ada Bang begitu. Ya Bang. Iya, makanya kalau kayak gitu ya nggak di Gunung Kawi doang gitu loh. Iya aja. Di Cirebon ada, di Kuningan ada gitu aja. Berarti kan untuk ngebersihin nama Gunung Kawi yang oknum ini segera dibenerin dong. Iya, itu. Iya kan? Kayak ziarah kan? Iya, wisata religi kan? lah. Wisata religi kan. Biasanya tuh wisata apa namanya? Ziarah Wali Songo, biasanya termasuk ke situ gitu kan ya. Tapi karena ada oknum-oknum yang tertentu nih 200.000 jadi misalkan 200 juta. Betul. Gimana orang nggak mau? Kan gitu. Betul. Tapi ternyata itu bohong gitu. Ada yang jadi korban penipuan, ada yang memang bener-bener ngelakuin sebuah perjanjian. Gitu. Oke, masalah yang penipuan ini kan banyak juga kasusnya banyak. Yang dimana itu ritualnya nggak di Gunung Kawi kok, di rumah dia sendiri, ya kan? Betul. Kita datang ke tempat biasanya dipanggil itu abah, ya kan? Ke tempat abah. Di padepokan apa gitu? Padepokan apa? Kasih kalau 20 juta nanti kamu dapetnya 100 juta. Iya, pengadaan gitu. Pengadaan kasih 20 juta. Pas udah gituan dapat 10 juta, kok nggak sesuai nih 200 juta? Kamu harus top up. Astagfirullah. Iya kan? Kamu harus top up nih. Deponya tambahin gitu. Iya, tambahin. Oh yaudah. 20 juta ya di 10 juta dapat. Oh berarti kalau naruhnya gede, hasilnya gede lagi nih. Taruh lagi 50 juta. Tahu-taunya ya nggak ada tuh. Ya scam. Iya, scam tuh. Oh berarti kan sindikat-sindikat kayak gini nih. Betul. Memanfaatkan tempat, memanfaatkan apa namanya tadi wisata religi itu tuh sendiri. Terus kemudian itu terjadi karena pertama ada oknum. Kenapa ada oknum? Karena banyak orang yang putus asa. Betul. Kan gitu ya? Betul. Karena gini Bang, bisnis agama di Indonesia itu cuannya besar. Akhirnya dimanfaatkanlah oleh orang-orang seperti itu untuk orang-orang yang imannya lemah, mengerti agama juga tipis-tipis gitu. Akhirnya dibilang kayak gitu percaya aja. Bisnis agama lah, saya anggap itu sebagai bisnis agama. Hingga akhirnya melenceng ke pesugihan seperti itu. Iya, penipuan jadinya. Penipuan scam akhirnya. Oke, nah terus tadi tuh yang namanya pesugihan nggak ada tuh ketika ritual, duit, wah nggak ada Bang. 3 karung, 4 karung, 4 kintal gitu bahasanya ya kan, nggak ada. Emas 73 kilo nggak ada. 74 kilo di balik dinding gitu, nggak ada itu. Nggak ada gitu. Berarti dia jin itu apa ya, marketingnya betul, membantu usahanya si A itu. Iya. Kalau misalkan usahanya ini jualan ayam, ayamnya yang laku tuh banyak. Betul. Orang yang biasa nggak beli, jadi beli. Udah beli, jadi ketagihan. Oh. Kitanya juga butuh effort, kita butuh usaha untuk mendapatkan tanda kutip pesugihan itu. Mereka cuma ngebantu marketingnya doang kok. Oke, berarti kalau kayak gitu harus ada ditumbalin atau gimana? Kalau soal tumbal itu sebenarnya, sekali lagi saya bilang, itu mitos yang dikemas oleh masyarakat Indonesia yang seolah-olah supaya jinnya itu punya super power. Padahal, gini, emang bisa bangsa jin narik nyawa manusia? Ya tadi tuh,
Tarik-tarikan sama malaikat. Iya, kan enggak. Kalau di film-film zaman dulu gitu kan, pernah saya nonton film gitu kan. Orang yang melakukan pesugihan, anaknya yang jadi tumbal, tiba-tiba anaknya tidur terus ruhnya ditarik sama siluman atau sama jin. Itu pembodohan itu. Yang ada nih ya, beberapa kasus yang pernah saya tangani, si jin itu menutupi penyakit yang nyata pasiennya. Contoh, kemarin waktu di daerah Jambi. Di Jambi saya juga ada pesugihan seperti itu. Cuman yang jadi katanya calon korban ini dia sudah punya sakit sebelumnya, tapi medis nggak bisa nembus. Ketika pemutusan perjanjian itu selesai, dia balik lagi ke medis, penyakitnya baru kelihatan, autoimun. Oh gitu. Karena penyakit autoimun itu kan penyakit yang tubuh itu menggerogoti selnya sendiri, seolah-olah kayak orang kena santet atau kena apa gitu kan, kurus abis, ada ruam-ruam merah sampai muka-muka. Itu autoimun, saya bilang. Tapi nggak ada, Mas. Dokter bilangnya baik-baik aja kok. Setelah ruqyah, perjanjian, mutu selesai, apa segala macam, besok ke klinik, cek, ya bener autoimun. Itu jin bisa begitu, nutupin diagnosa bisa. Begitu, ya? Tapi kalau nyabut nyawa orang, nggak bisa. Oke, kan kadang juga ada yang menyangkut pautkan ketika orang lagi kerja di proyek, sebenarnya itu kecelakaan kerja, jadinya tumbal proyek. Tumbal proyek. Tapi ya memang sebagian kasus ada juga sih Bang. Nggak tahu ya, Allahu alam ini. Iya. Sorry, bodohnya pemimpin proyek itu kalau mau bikin jembatan harus numbalin manusia. Kan maaf, tolol. Iya. Ngapain? Itu di Jepang tuh nggak ada yang numbal-numbalin kayak gitu jadi jalan. Di Amerika tuh segitu gede jembatan apa segala macam. Ada orang ditanam, nggak ada. Cuma di Indonesia doang yang kayak gitu. Nyawanya diambil, duitnya juga diambil. Iya itu. Konstruksinya nggak sesuai nih. Nggak sesuai, dikorupsi pula. Wah, bingung. Koruptornya ditumbal gitu. Iya. Oke, terus kemudian kan tadi ada press list bahasanya kayak gitu ya. Ada menu-menu bahasanya. Yang dimana nanggapan wayang segini, ruatan segini. Tapi kan ada juga yang menu ayam. Iya. Itu bukan tumbal ya? Bukan. Bukan, itu sebenarnya nazar atau apa ya, sebagai rasa bentuk terima kasih. Dan itu tuh saya tanya langsung ke sana ya. Maksudnya waktu itu saya tanya, ini press list ini tuh harga-harga buat apa, Pak? Ya ini nantinya buat makan di sini orang-orang situ juga. Jadi bukan beli ayam kemudian ayamnya ditaruh sesajen di sana, enggak. Dimakan. Syukuran, bersyukur. Iya, disyukurin aja. Jadi berarti kayak gini, sorry potong. Misalkan ayam 200.000, kita baru 1.000, udah disediain tuh, gitu ya. Nggak usah bawa dari rumah. Nggak usah. Misalkan kambing, ya kan? Kita nggak usah bawa dari rumah tuh. Bayar segini udah jadi makanan tuh udah kambing. Jadi, makanannya dibagiin. Wah itu bagus tuh. Tapi tadi oknum itu yang seolah-olah kalau ini kambingnya nanti buat ditaruh di pohon itu, ayamnya ditaruh ke ini. Enggak, saya tanya langsung waktu itu. Oke, berarti press list itu benar. Buat tadi syukuran dan sebagainya gitu ya. Tapi oknumnya nih ngebelokin. Kalau segini itu balik ini. Iya. Ini begini, mau nggak? Ya saya mau. Dah. Oknum Bang. Pesugihan yang nggak dapet, duitnya hilang. Iya. Dibodoh-bodohin. Gitu ya. Oke. Ini jadi gue keinget di Gunung Sanggabuana di Kerawang. Itu di beberapa tempat, mohon maaf nih, ada namanya berserakan kancut-kancut tuh. Gunung Sanggabuana di Kerawang. Kancut. Katanya untuk ngelepas sial. Oh. Gitu. Buang sial ya. Buang sial. Iya. Di situ tetap ada namanya, entah itu makam, entah itu petilasan, entah itu apa. Seharusnya kan ya tempat yang ada begituan masa dikotor-kotorin gitu loh. Berarti kan kepercayaan tuh. Iya, mitos tuh. Tadi balik lagi, ada oknum yang main di situ. Ada oknum manusia, bukan oknum jin. Kalau jin memang ya mereka tugasnya bangsa jin fasik itu ditugasin buat ganggu kita kok. Kalau kita ngomong jin jangan ganggu saya, berarti sama aja lu jangan bikin gua kerja dong. Nanti gua kemakan gaji buta, kata jin gitu kan. Nah kalau tadi dijelasin, gue juga sempat nonton di YouTube di Gunung Kawi gitu kan masuk dan sebagainya. Sebenarnya kalau dilihat dari visualnya nggak serem. Enggak ada. Masih ada lampu dan sebagainya. Kalau gue bandingin, lebih serem Gunung Arjuno. Arjuna Welirang? Iya, lewat Pulau Sari. Iya, Pulau Sari. Itu kan masih banyak candi. Nah, itu lebih serem itu justru. Yang deket deh Tampomas deh.
Tanpa Mas itu ada petilasan Pasarean. Ya, itu serem nggak? Serem. Serem itu kan daripada Gunung Kawi. Iya. Tapi Serem. kenapa mereka nggak memakai di situ? Karena satu, di sana nggak ada masyarakat yang maksudnya stay di, kalau dari warga ke Tampomas ke situ kan agak jauh. Agak jauh naik ke atas. Jauh kan? Betul. Kalau ini memang deket sama warga, akhirnya dibikin beberapa oknum supaya kesini aja. Padahal di Tampomas itu lebih proper ya, lebih dapat Iya, hype-nya. lebih dapat loh. Berarti ini sampulnya doang nih ya. Covernya doang. Covernya doang. Iya, ke Tampomas tuh ada namanya petilasan dan tapi lebih serem lagi Pasareannya tuh. Nah, itu. Iya Betul. Bener Betul. nggak? Saya pernah ke situ jalan waktu itu. Jadi kan naik. Pasarean tuh jadi area datar Iya, gitu ya. iya. Pohon gede-gede. Pohon gede itu. Situ kayak ada batu kesusun kayak pelataran gitu. Itu kayak udah dijadi settingnya kan? Iya. Buat ritual pesugihan itu di situ lebih. Itu lebih deep. Mau Pasti coba orang pesugihan akan di situ? percaya. Kita tumbalin itu yang di sebelah. Ya, misalkan kan gitu. Misalkan jadi tempat pesugihan tuh ketika ada sebuah petilasan atau makam. Ya, kenapa nggak di gunung lain? Tuh. Gunung Salak tiap puncak ada Tuh. petilasannya. Ya pokoknya tadi setiap gunung. Tapi ya balik lagi karena mungkin oknumnya untuk jalan ke situ capek. Kan? Oke. Yang paling dekat nih trekkingnya di gunung ini nih kali. Oh, jadi Di Kawi aja ada warung gitu kan. Iya, biasa. kasihan Gunung Kawinya jadi ya. Karena ulah daripada oknum ini. Oknum yang Oke. memang mitosnya dibikin oleh oknum. Oknum itu. Oke. Terus kemudian nih, ini hasil dari oleh-oleh bahasanya kan Iya. gitu. Karena oleh-oleh dari sana ke sini jadi oleh-oleh. Saya gitu simpen kan. ini dari 2024 ini. Oke, Sebenarnya ini banyak penasaran. beginian ada Ini beberapa sih, karung. Ini kan katanya, ini kan masih katanya nih, ya kan. Ini makanan jin. Jin. Kalau ya tadi ya makanan jin. Ini apa daun atau apa? Minyak itu. Dalamnya ada kayak hitam-hitam. batu-batu kayaknya mah. Enggak daun ini. Oh daun tah. Tapi kletok-kletok. Kayak batu. Ini kayu. Oh iya. Kayu ya. Kayu. Coba. Waduh, gue lagi mampat lagi. Oh, ada baunya. Ada baunya. Berarti sebelum apa yang meninggal itu ya? Kakeknya. Ini masih penuh. penuh. Tapi kelamaan habis. Habis sendiri. Oke, logikanya bisa gak sih sebuah minyak nggak dipakai akan habis? kalau Kan nggak mungkin ya? minyak nguap nggak ya? Ya Nggak kan? bisa. Kalau air mungkin. Mungkin. Kalau minyak nggak. Berarti ketika ini bisa, berarti kan ada sesuatu. Yes. Ya anggap itu jin makan. Iya jin, kan gitu ya. Kalau lagi kan nggak mungkin lah minyak ditimpan simpan berapa tahun nggak akan habis. Nggak akan habis. Kalau habis ya berarti ada unsur yang lain. Betul, Kan gitu kan. betul. Terus ini minyak misik. Nah itu buat manggil jin tuh. Ini 20 juta. 15. 15 juta. Wah, untung gede dong. Buat panggil jin tuh. Kalau di marketplace makin. Wah. Berarti ini sebenarnya minyak biasa. Ya, jadi gini bang, minyak itu kan setiap minyak ya ada judulnya, ada nama-namanya, ada malaikat subuh lah, ada gitu. minyak apalah gitu kan. Nah itu judulnya tuh minyak misik. Sebenarnya minyak itu sering dipakai untuk pewangi doang sebenarnya. Tapi karena mitos yang dibuat oleh manusia sendiri, jadi kalau gini, ada beberapa tanda kutip ya orang pinter ketika mau manggil jin itu cuma ngolesin minyak itu terus ditempelin ke orang lain terus langsung masuk mediator. Oh iya tuh, bener-bener ada juga yang lagi acara apa tuh ya, kayak jaranan. Iya jaranan gitu ya. Diginin katep. Iya. Yang agak belok itu orangnya. Iya, kan? iya bener, bener lagi. Bawa ini, pos gantung. Iya, betul. Wah, gitu, ya kan? Apal banget gerakannya. Kan gitu. Terus kemudian apa namanya hilang. Hilang. Untuk hiburan cakep tuh, entertain Entertain gitu bagus. kan. Bagus Entertain gitu. bagus. Tapi yang takutnya orang mempercayai. Betul. Karena nggak ada disclaimer di depan. Iya, oh minyak ini beli di mana? Bisa ngusir jin ya? Iya. Orang Akhirnya kemakan lah di situ. bisnis lagi di situ. Bisnis lagi, oh nggak dijual kalau mau Iya. beli di saya. Oke. Berapa? 30 juta. Pasti beli, nggak berkhasiat. Iya. Akhirnya cuap-cuap. Oh, iya. Oh, berarti sebenarnya ini minyak biasa, tapi karena udah diapa-apain,
Jin lah yang Jin masuk di situ. sini. Dan jin juga sebenarnya mengkonsumsi yang hype di manusia itu apa? Mereka juga mengkonsumsi informasi-informasi yang lagi hype di dunia manusia itu apa? Termasuk ini kalau nggak salah hype-nya itu di tahun 90 2000-an deh. Oh ini, nah kalau ini kan udah kita bahas ya sebelumnya itu ya. mah raja. Ini pasti hampir sama nih, Ya sama. ya kan? Buka aja kalau itu. Jangan dong. Pasti sama yang sebelumnya itu kita udah sempat bongkar. Patternnya beda kalau menurut saya. Oh, Pattern pola. simbol ya simbolnya beda ya, tapi hampir sama lah. Hampir sama, Yang raja. kitabnya juga kita sampai bawa gitu Betul. ke sini ya. Kayak gitulah. Sama kurang lebih. mirip-mirip kayak gitu. Oke, nah mengenai di Gunung Kawi ada foto-foto, gimana tanggapan kan? Ada apa? Foto-foto tuh. Nah, itu yang foto-foto di dalam itu ya, yang mengarahkan. Sebenarnya kalau foto-foto itu, saya belum, waktu itu saya nggak datang langsung ke situ ya. Cuman saya pernah datang ke tempat yang semisal sama kayak gitu. Tapi bukan di Gunung Kawi. Oke. Di tempat lain. Tapi ada. Ada. Ada di tempat lain dan deket daerah saya di wilayah 3 Cirebon lah ya. Saya nggak usah sebut daerah. Berarti dekat rumah saya juga. Deket Bang Umang banget lah. Iya, kan gitu. Deket Bang Umang. Jadi waktu itu saya malam-malam ke sana nganterin temen. Saya pikir mau kemana, ternyata mau ke tempat itu. Nah, pada waktu itu, loh, kok dibawa ke ginian? Saya bilang. Dia ketemu sama kuncinya, saya dibawa masuk. Saya pura-pura nggak tahu tuh Bang. Saya pura-pura ya nggak ngerti apa-apa sih. Saya masuk. Kemudian ketika di dalam itu ada foto ini, terus dikasih spidol merah di sini. Saya lihat, wah ini beginian. Di baliknya juga kan ada raja-raja gini. Oh, nah ketika saya telisik gitu kan, saya baca ini rajanya itu ada yang untuk pelet, sihir mahabbah namanya. Sihir mahabbah tuh sihir cinta. Jadi orang yang tadinya benci bisa langsung jadi cinta. Itu namanya sihir mahabbah. Kemudian juga ada di foto lain itu ketika saya lihat rajanya itu ini patternnya untuk menghancurkan ini. Jadi nggak cuman untuk supaya dapat jodoh atau apa, tapi bisa juga untuk menyerang entah kesehatannya atau ekonominya, Allah alam. Tapi saya pernah, nggak cuma di Gunung Kawi, saya pernah datang ke tempat seperti Tapi itu. di balik fotonya ada simbol-simbol. Ada simbol-simbol begini. Simbol sihir. Iya, raja itu. Sihir itu kan emang ada. Jin itu juga emang ada. Ada. Kan gitu ya. Jin banyak. Iya. Yang Pasti hitam. Kang Sarip juga ada jin di rumah. Warna biru. Ini saya pakai. Hitam kan iya. Sana jin ya kan. Ada jin, ada lepis. iya, gitu lepis. bahasanya ya. Saya kalau main Tekken pakainya jin terus. iya, yang ada sayapnya gitu. Iya, oke. Nah, terus kan Kang Sarip udah pernah ke Gunung Kawi tuh. Kita kan belum pernah gitu. Semoga ada Mau ke sana? kesempatan ke sana gitu Oke, untuk ngeliput. Ini loh gitu Yes. loh yang sebenarnya gitu loh. Mau sekalian bikin perjanjian di sana? Jangan. Maksudnya perjanjian dengan Narsum Oh, gitu. boleh. Kalau itu boleh. Itu aja mikirin. Kalau itu boleh. Nah, sempet gak sih kayak ada oknum-oknum yang nawarin ke Kang Sarip? Ada. Saya ngomong waktu itu kan di warung ya, ketemu. Tapi itu tanpa kamera ya pas itu ya. Ada kamera gimana orang Iya, waktu itu oke. mutusin perjanjian. Ketika saya ke warung, tadi kan cerita yang tadi, itu ditawarin sama orang warungnya. Langsung. Sampean dari mana, Mas? Pasti ditanya dari mana dulu. Sampean dari mana? Terus kesini mau ngapain? Saya jawab kan cuman mau ziarah. Oh ya wis, nanti saya temenin ya untuk ke sana. Ke sana tuh maksudnya untuk ritual. Iya. Ke sana saya bilang, enggak Mas, saya sini murni mau ziarah. Karena kan di situ ada tempat pemakaman umumnya kan. Saya mau ke situ. Tapi ya maksa. Oh, sampai nanti bisa gini. Enggak Mas, makasih saya bilang. Ada, pasti ada di sana. Orang warung aja bisa begitu nawarin berarti. Di sana tuh sudah terstruktur, Bang. Oh. Sudah aja job desk-nya lah gitu kan. Iya. Tamu datang gini, tawarin gini. Dan banyak kan yang imannya lemah, terus yang memang ada tujuan dari awal gue pengen kaya dong. Gak usah ditawarin, dia langsung datang ke situ, langsung duduk bersimpu, langsung lamun dia. Iya. Ada yang kayak gitu banyak. Oke, terus ada pohon Dewan Daru ya. Betul. Dewan Daru kalau dilihat di itu tuh kayak dikasih pagar kecil gitu ya. Pembatas itu. Pembatas itu pohonnya nggak gede-gede juga, nggak gede-gede banget ya. Iya. Yang mitosnya kalau kita lagi duduk di bawah, terus kejatuhan daun ataupun Buahnya. Dewan Daru, itulah Itu goalsnya itu. Goalsnya itu. Pas kesana ada orang yang lagi duduk situ gak? Banyak. Oh banyak. Iya, ketika saya ke sana tuh ya, makanya saya tahu itu orang pada ngapain ya, maksudnya duduk-duduk, ada yang sampai gelar tikar gitu kan. Nah, Adem kali. adem ya memang iya gitu kan. Okay. Cuman kalau kata yang
di bawahnya, orang-orang di bawahnya itu, saya juga baru tahu kalau itu namanya Dewan Daru tuh pas itu. Itu katanya nunggu dijatuhin buah, Mas. Jatuhin Kalau buah. nggak jatuh-jatuh, nggak balik-balik. Iya mungkin nunggu aja di situ kali. Iya. Jadi kalau ada buah jatuh tuh rebutan. Itu kan mitosnya. Mitosnya kayak gitu. Buah jatuh terus yang lain tuh zzzz, ributan. Tapi kalau jatuhnya pas di kepala, peng, yang lain tuh nggak akan ngambil. Ya berarti itu jodohnya orang itu. Kepercayaan lagi Betul, tuh. kepercayaan lagi itu. Kalau kejawen kepercayaan apa agama? Kalau menurut saya sekarang nih ya, Iya. kepercayaan sih. Kepercayaan ya. Kepercayaan. Karena Iya, kalau iya, dibilang agama belum nggak ada di undang-undangnya. Iya. Kepercayaan. ya. Kalau agama Islam tapi kepercayaan kejawen? Islam kejawen banyak. Islam kejawen kan ya. Yang motong kepala kebo terus dilarung di laut pakai baca bismillah itu kan Islam kejawen. Iya. Yang mau bikin rumah terus ditanemin sesajen itu kan Islam kejawen. Mau bikin rumah di kampung kasih merah putih di atas? Iya, itu kejawen. Dikasih telur angsa busuk itu juga kejawen. Oh. Banyak. Mau dibedah di sini 3 jam Bang nanti nggak selesai. Berarti gue Islam kejawen dong. Gimana tuh? 7 bulanan ada ritual-ritual adat budaya Yes. yang dimana ada buah kelapa digambar dibikin wayang. Arjuna, Yes. iya kan? Yes. Digambar Arjuna. Yes. Terus sebelum dimasukin dulu ke ini, seret, Jatuh. ada kendi, lari ke Pecah. perempatan, pecahin jeger, abis itu kita lari ke sungai, kita nyebur. Itu kejawen. Makanya banyak istilah Islam tradisi ya. Iya. Itu Islam tradisi. Sebenarnya agak sensitif sih Bang kalau kita bahas ini. Karena kalau saya pribadi, saya punya anak 3 sampai sekarang 1 pun nggak ada yang kayak gitu-gitu. Kalau keluar katanya waktu itu hamil anak pertama, istri saya harus pakai cemiti katanya kan biar nggak kena Bunga kuntilanak apa kan. Iya. Saya bilang ngapain cemiti, itu ada shotgun aja bawa kuntilanak itu ceder gitu. Dar gitu ya. Iya juga. Itu tapi ya tadi balik lagi karena orang tua betul kita. orang tua yang bilang jangan gini nanti kesambet kuntilanak. Ya udahlah. Akhirnya kepercayaan itu masih kita anut. Betul. Gitu ya. Makanya tapi sebenarnya mitos itu ada artinya gitu loh. Iya kan ya? Ada. Contoh beberapa mitos dari orang tua yang setelah saya besar dan jadi peruqyah ini saya tahu adalah kalau zuhur masuk jangan main. Kalau mau sholat di masjid tapi jangan main. Kenapa? Setelah saya jadi peruqyah saya tahu Bang. Apa tuh? Ternyata ketika waktu zuhur sampai selesai sekitar 15 sampai setengah jam, itu kata Rasulullah bangsa jin lagi dibuka pintu portal. Kemudian setelah mau maghrib ada istilah sandakala. Pernah dengar istilah? Oh iya, sandakala. Nah, sandakala itu adalah waktu-waktu senja di mana matahari itu mau turun dan itu portal gaibnya juga lagi dibuka. Kenapa portal gaibnya dibuka? Karena pada waktu-waktu itu frekuensi bangsa jin dengan manusianya itu tipis banget. Makanya saya pernah nanganin orang yang hilang masuk ke alam jin itu ketika posisi jam waktu itu. Orang Indramayu hilang masuk alam jin. Dia bilang, apa ya gitu cuman baru 5 menit. 5 menit apa sih, udah seminggu? Ya, maksudnya kamu udah seminggu hilang. Oh ya koplok. Iya. Gitu ya? Jangan ngomong itu. Jangan ngomong gitu ya. Banyak orang Cirebon itu. Tapi ketawa pasti dia. Iya. Gitu Bang. Makanya setelah saya jadi peruqyah akhirnya saya tahu ternyata. Tapi di luaran selain itu banyak juga yang mitos-mitos dari orang tua yang sebenarnya nggak sesuai dengan syariat agama Islam. Iya. Banyak. Iya. Tapi sebenarnya petuah dari orang tua kita baik gitu ya. Baik. Tapi dengan cara kayak gitu. Ya zaman kan belum canggih, ngasih tahu gimana nih. Betul. Pasti pakai setan-setan aja dah. Iya kan? Setan ya. Jangan keluar malam nanti lagi hamil ditangkap sama kuntilanak. Waktu itu kita takut ya. Kalau sekarang ada kuntilanak. AdSense nih gitu ya. Itu apa? Bawa mic. Gitu. Iya. Tadi karena teknologi, media dan sebagainya gitu ya. Akhirnya orang tua kita pakai kayak gitu. Iya. Gitu, Sebenarnya kan, untuk nasihatin. Nasihatin, tapi caranya kayak gitu. Untuk ngasih tahu juga cara kayak gitu. Contohnya kalau nggak salah 7 bulan aja mecahin kendi isi
duit Ya, receh itu receh. buat ngasih tahu, oh ternyata istrinya ini udah 7 bulan tuh, Iya, gitu. betul. Makanya di perempatan pusatnya itu Ada 7 bulan, ada yang kalau 4 bulan ngupati 7 bulan. Sebenarnya itu tradisi dari kita ya, dari Nusantara, Iya, dari Indonesia, bukan dari agama Islam. Kalau agama Islam kan memang nggak ada. Yang ada kan ketika lahiran cuman akikah doang. Iya, Bayi itu cuman akikah iya. selesai. Soalnya kan sebelum Islam kan ada ini kan ya, Agama apa? Hindu, Buddha, akulturasi iya. gitu kan, Buddha. Kira Wali Songo lah membuat itu. Betul sekali. Gitu. Wah, jadi panjang lah ngomongan itu Panjang mah ya. kali. Makanya kita sembahyang. Wah, sembahyang kan gitu ya. Kan? Yang harus disembah gitu. Paling sembahyang gitu. Oke. Jadi banyak banget pelajarannya nih untuk teman-teman semua. Yang pertama itu satu, jangan sampai kita bersekutu sama yang namanya jin. Betul. Kan gitu ya. Betul. Mendingan kita bersekutu sama manusia. Nah, itu cocok. Gitu. Menghasilkan. Menghasilkan. Terus kemudian kalau usaha lagi laris, lagi turun ya namanya usaha. Mau jualan kan kadang gitu tuh. Betul. Jualan sepi pengen laris, udah jimat udah. Betul. Kan gitu kan. Kalau pengen untung terus jadi pejabat. Oh iya, kalau untuk terus jadi pejabat. Iya. Pejabat tangan. Jabat tangan Bang, jabat tangan. Untung jabat tangan gitu. Gitu Ya. kan. Jabat tangan. Repot nggak dulu ya? Terus kan gimana nyapunya ya gitu. Untung ada tuh di sini ya. Terus kemudian tadi apa namanya Itu ruh orang meninggal tuh kalau ruh menurut saya. orang meninggal Yang itu juga. katanya bekas yang katanya meninggal karena pesugihan itu banyak. Jadi budak. Iya, banyak banget itu yang kayak gitu. Pola pikir seperti itu. Padahal itu ya udah urusan mati. ya malaikat dibawa. Malaikat, iya bener. Udah meninggal jebret dibawa malaikat. Iya. Pas di atas ditarik sama jin nggak bisa. Nggak bisa. Karena gini Bang Omang, saya sudah jelasin di YouTube saya ya. Iya, nggak apa-apa langsung. Iya, bisa lihat di YouTube saya di Kala Senja. Kala Senja. Itu saya ngejelasin perbedaan gaib. Gaibnya malaikat sama gaibnya jin itu beda. Karena walaupun mereka sama-sama gaib ya, tapi gaibnya mereka, gaibnya dengan malaikat bangsa jin itu beda. Kalau gaibnya bangsa jin itu termasuk gaib yang nisbi, Bang. Nisbi itu bisa kita pelajari. Oke. Gaib nisbi itu gaib irrelatif. Kalau gaibnya malaikat itu sudah termasuk gaib mutlak dan itu hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Kita nggak boleh menjangkau itu. Kalau jin itu sama, contoh gini gaib nisbi itu. Bang Umang sekarang misalkan lagi flu, lagi pilek, itu kena virus kan. Kalau kita lihat dengan mata begini, virus kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itu juga gaib sebenarnya. Betul. Tapi karena sudah ada teknologi yang namanya mikroskop, dilihat. Akhirnya si virus itu tidak gaib lagi. Itu yang disebut dengan gaib muqayyad, nisbi atau relatif. Nah, bangsa jin juga sama, Bang. Kenapa saya bilang bangsa jin itu masuknya gaib nisbi? Karena bukan berarti kita lihat jinnya pakai mikroskop ya, enggak ya. Oh, iya. Tapi informasi seluruh bangsa jin itu tercantum di Al-Quran sama hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Teman-teman tinggal belajar aja. Ya, Dan tinggal tonton aja. Tonton aja channel saya, boleh Bang Bang? Boleh dong. Di Kala Senja, jangan lupa. Gua aja sering nonton, sering komen. Tapi silakan saya kalau di channel saya galak. Iya. Galak banget. Wah ini nih gitu kan yang dicari Itu nih. gaibnya tuh gaib begitu. Oke. Tapi untuk masalah itu teman-teman semua langsung serbu aja lah ya untuk masalah detail-detail itu ya Serbu. Bang ya. Bapak Komandan bilang serbu kan? Serbu gitu kan, yaitu YouTube Kang Sarip di Kala Senja. Kan banyak juga tuh undang Kang Sarip. Udahlah langsung aja mampir ke YouTube Kang Sarip lah. Insyaallah. Kalian mau cerita apa, siapa tahu Kang Sarip pernah ngalamin, bisa diceritain di channelnya Kang Sarip. Siap, itu di Kala betul. Senja gitu Bahkan kan. penanganan juga insya Allah. Nah, kayak gitu ya. Di Penanganan sekalian gitu. liput. Buat konten gitu. Yang kesurupan dong gitu. Kesurupan dong gitu ya. Jangan Oke. pura-pura kesurupan. Oke, jadi ya seperti itulah obrolan pada malam kali ini nih ya. Gue rasa sih teman-teman semua bisalah diambil pelajarannya, diambil hikmahnya, karena menyikapi suatu kejadian itu jangan dilihat dari satu sisi aja. Betul. Tapi di sisi lain juga banyak Betul. nih nilai positifnya. Ya. Gitu loh kan. Bahkan kejadian kita lagi kecelakaan pun ada positifnya. Hikmahnya. Hikmahnya Betul, ya betul. kita harus berhati-hati dan Siap. sebagainya. Seperti itulah kurang lebih ya. Betul Bang. Oke, sekali lagi untuk teman-teman semua yang
pengen kisah dari Kang Sarip, langsung aja ke YouTube Kang Sarip, yaitu Di Kala Senja. Betul. Ya, linknya tuh ada di bawah video kali ini nih ya. Siap. Oke, tapi seperti biasa sebelum ditutup nih videonya, kira-kira Kang Sarip punya pesan nggak untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih? Oke, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jadi gini, apapun yang teman-teman rasakan dan apapun itu, entah sedang diuji ya, misalkan lagi sakit bang, lagi sakit ataupun usahanya ngedrop, berantem sama pasangan, bercerai ataupun dengan orang tua, percayalah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu sudah mentakar ujian yang teman-teman rasakan. Allah itu sudah mengukur ujian yang Allah berikan sama teman-teman. Jadi nggak mungkin tertukar. Kuncinya adalah jalani saja karena di ayat lain mengatakan bahwa Allah itu hanya menguji orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau teman-teman mungkin hidupnya sedang sakit, bertengkar dengan pasangan, ekonominya lagi susah, itu adalah tanda bahwa taubatnya teman-teman diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya jangan lupa untuk ibadah yang benar. Itu saja Bang Omar. Jadi ketika ekonomi lagi bagus, jangan sekali malah larinya ke arah yang lain gitu kan ya. Apalagi begini. Kan gitu ya. Iya. Berarti kan kita mempercayai nih. Betul, mempercayai. Gitu kan. Itu dipakai buat wangi bisa, Bang. Wangi ini bisa, enak kok. Wanginya enak. Itu buat sholat. Oke, ya wis. Kita doakan nih semoga Kang Sarip nih sehat selalu Kang ya. Amin. Terima kasih. Umur lancar rezekinya. Siap. Begitu pun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ini kita teman-teman semua, cerita dari Kang Sarip nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kang Sarip, terima kasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah. Bungkus.